Serangan Amerika terhadap Venezuela dan menangkap Presiden Venezuela Nicolas Maduro ini membuat kita semua pastinya kaget gitu. Dan ternyata hal ini langsung direspon oleh Anies Baswedan loh. Anies Baswedan ini langsung men-tweet di akun X atau Twitternya pada hari Minggu kemarin gitu ya. Dan juga ternyata Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini juga merespon terkait dengan serangan Amerika tersebut terhadap Venezuela. Wah, wah, wah. Nah itu tadi Indonesia, Anies Baswedan udah langsung speak up, Malaysia juga langsung speak up, tapi ada tuh presiden negara yang besar yang anti antek-antek asing itu kalau gue search gitu ya, sampai video ini dibuat ya, ketika gue lihat sosial medianya di Instagram, di X gitu ya, tidak ada statement gitu ya dari presiden negara besar gitu, negara kuat anti antek asing itu gitu terkait dari apa yang telah dilakukan oleh Donald Trump terhadap Venezuela. Tapi kita langsung aja reaction apa yang dikatakan Anies Baswedan dalam akun X-nya gitu ya, kita reaction bersama gitu. Pakai bahasa Inggris, the US military strike on Venezuela gitu ya. Jadi kalau diterjemahkan gini, serangan militer AS terhadap Venezuela sangat disayangkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan multilateralisme yang telah lama diperjuangkan Amerika. Sebagai negara yang mengklaim sebagai penjaga demokrasi global, tindakan unilateral ini menimbulkan pertanyaan serius tentang konsistensi prinsip-prinsip tersebut, terutama di dunia multipolar saat ini, di mana pengaruh Rusia dan Tiongkok di Amerika Latin semakin kuat. Hal ini beresiko memicu ketidakstabilan yang meluas, memaksa negara-negara seperti Indonesia untuk menavigasi kepentingan nasional kita secara lebih strategis daripada sekedar mengikuti arus ideologis. Apa yang terjadi pada Venezuela juga menjadi preseden bagi negara-negara berkembang lainnya. Ini melampaui pelanggaran kedaulatan. Ini adalah upaya yang disengaja untuk membatasi kebebasan negara-negara selatan dalam mengelola sumber daya mereka sendiri. Kita harus memperkuat solidaritas di antara negara-negara berkembang untuk melindungi prinsip-prinsip non-intervensi yang telah lama kita perjuangkan gitu ya. Kelemahan diplomasi multilateral seperti melalui PBB atau OAS semakin terlihat jelas sehingga pendekatan lunak seperti ASEAN-W menjadi kurang efektif dalam menghadapi konfrontasi langsung. Sudah saatnya kita mengembangkan diplomasi yang lebih proaktif termasuk jaringan dengan aktor non-negara untuk mediasi yang efektif daripada netralitas pasif yang membuat kita rentan sebagai korban. Aksi mogok ini juga dapat berfungsi sebagai katalis untuk mereformasi tata kelola global dalam perspektif selatan. Indonesia memiliki kesempatan untuk memimpin inisiatif di PBB untuk memperkuat suara negara-negara berkembang, khususnya mengenai sumber daya strategis. Ini bukan sekedar respon moral, tetapi strategi bertahan hidup di dunia yang terfragmentasi, yang menekankan kepemimpinan yang membangun jembatan daripada menyerah pada kekuatan-kekuatan yang destruktif gitu kan ya. Nah itu tadi statement dari Anies Baswedan. Kita lihat dulu komentar dari warganet terkait hal ini ya, terkait dari postingan Anies Baswedan ini seperti apa. Kita bacain dulu komentarnya gitu ya. Kayak gini aja pejabat Indo belum kedengeran statementnya gitu ya. Great statement Pak Anies, thoughtful, substantive, and principled. I appreciate it gitu ya. It's not regrettable Pak Anies, it's horrible, pardon my friends gitu ya. Serangan militer AS terhadap Venezuela sangat disesalkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kedaulatan dan multilateralisme yang telah lama diperjuangkan oleh Amerika sebagai penjaga demokrasi global gitu ya. Well said gitu. Sekarang Trump di demo rakyatnya sendiri padahal udah mengklaim membantu rakyat Venezuela merdeka dari pemimpin otoriter gitu. Di mana ada minyak di negara orang, di situ maling dunia datang gitu. Brilian, harusnya mestinya wajarnya Menlu yang mengeluarkan statement cerdas begini, tapi ya sudahlah, kita terima aja lah apa-apa yang sudah ditakdirkan ke bangsa ini. Orang-orang cerdas mah kagak punya tempat di negara ini. Itu komentar netizen ya. Selama ini Anies Baswedan dianggap Golden Boys USA gitu ya, ternyata dia malah lebih dulu speak up dengan pernyataan keras. Mana itu yang teriak-teriak macan Asia gitu ya. Sorry OOT gitu, out of topic Pak, gagal capres, tapi tulisan kayak gini nggak bakal kebaca sama voter 58%. Yakin, saya yakin gitu ya. Ini gila, dunia benar-benar hidup di hutan belantara. Kekuasaan siapa yang kuat merasa berhak menghakimi di luar ketentuan resolusi PBB. Skenario Irak terulang di Venezuela untuk merebut minyak, gas, dan mineral milik rakyat Venezuela. Bagaimana nanti dengan negara-negara Asia gitu. Kata-kata ini harusnya keluar dari mulut seorang Menlu gitu. Tapi mau gimana, dulu pernah keluar statement kalau kan lagi pemerintah libur gitu kan ya. Lalu Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia ini juga berstatement lewat akun X-nya gitu ya.
Kalau dilihat nih pakai bahasa Inggris intinya saya telah mengikuti perkembangan di Venezuela dengan keprihatinan yang mendalam. Pemimpin Venezuela dan istrinya ditangkap dalam operasi militer Amerika Serikat yang luar biasa luas dan bersifat tidak biasa. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan merupakan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum terhadap negara berdaulat. Presiden Maduro dan istrinya harus dibebaskan tanpa penundaan yang tidak semestinya. Bla 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 bla, itu panjang banget ya. Intinya dari Perdana Menteri Malaysia ini juga langsung speak up gitu ya terkait apa yang dialami oleh Presiden Venezuela dan istrinya yang ditangkap gitu oleh Amerika gitu, oleh Presiden Trump gitu kan ya. Nah, ini kan kayak ya intinya sih pada ini banyak speak up bahwa ya itu ranah di mana kedaulatan Venezuela, kenapa Amerika tiba-tiba bisa invasi ke sana, istilah ikut campur dalam urusan di sana seperti itu ya. Lebih lanjut nih, Anwar Ibrahim, rakyat Venezuela sendirilah yang menentukan masa depan politik mereka seperti yang telah ditunjukkan oleh sejarah gitu ya. Perubahan kepemimpinan yang tiba-tiba akibat kekuatan eksternal akan membawa lebih banyak kerugian daripada keuntungan, terlebih lagi di negara yang sudah bergulat dengan kesulitan ekonomi yang berkepanjangan dan ketegangan sosial yang mendalam. Itu lanjut dari ada statement dari Perdana Menteri Anwar Ibrahim gitu ya. Kita lihat komentar di pemberitaan ya terkait statement dari Anwar Ibrahim seperti apa. Nah, jadi kalau dari laman Instagram CNN Indonesia ini, PM Malaysia tindakan Trump melanggar hukum nasional ini kan terkait dari statement dari Anwar Ibrahim. Kita baca komentar netizen ya. Emang ada yang berani sama Trump atau Presiden Amerika gitu? Apakah USA akan dicoret oleh FIFA atau tidak jadi tuan rumah FYC 2026 gitu? Udah main koboi-koboyan. Ini suara yang jelas bersikap menentang pelanggaran hukum internasional walaupun itu menyangkut negara superpower, nggak sama dengan Indonesia yang tidak berani menyatakan sikap karena menyangkut superpower gitu. Ini ada komentar netizen yang mengapresiasi ya Perdana Menteri Malaysia yang mau gitu ya bersuara gitu, jelas gitu menentang pelanggaran hukum. Terus negara ente bisa apa? Apa hanya sekedar mengecam sudah rahasia umum siapa yang kuat dia berkuasa gitu ya. Paling nggak dia pemimpinnya tuh tegas mau berspeak up gitu. Menlu Pak Sugi gimana nih pendapatnya gitu. Ada mention Menlu Sugiono gitu. Anwar Ibrahim adalah macan Asia. Wow itu. Ini adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB gitu ya. Kalau sudah begini nggak mau Indonesia harus adakan wajib militer untuk berjaga-jaga gitu ya. Kirain Presiden Prabowo apa Menlu kita yang ngomong iya Menlu kita lagi sibuk pilkada via DPRD gitu ya. Rakyat Venezuela malah bersyukur yang ribut di luar ya. Sepertinya hukum internasional sudah tidak akan berlaku dan hukum rimba yaitu siapa yang kuat adik kuasa dia yang berkuasa ke depannya. Nah, itu tadi ya komentar-komentar netizen gitu kan ya terkait dari statement berani dari Anies Baswedan dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim terkait apa yang dilakukan oleh Amerika terhadap Venezuela. Meskipun mungkin ada harapan rakyat Venezuela terhadap itu, kita nggak ngerti ya apa yang terjadi di sana, maksudnya di tengah kepemimpinan Presiden Venezuela. Tapi kan ketika tiba-tiba ada kekuatan eksternal yang seperti itu kan kayak ini bahaya nggak sih buat kedepannya, istilahnya kayak gitu, buat negara-negara lain gitu ya, tiba-tiba Amerika menginvasi istilahnya kayak gitu kan, itu kan jadi sebenarnya harusnya jadi warning gitu kan ya. Nah, kalau kita lihat dari Instagram sosial media Presiden Indonesia Prabowo Subianto emang belum ada statement itu sampai video ini dibuat. Kayaknya Pak Prabowo ini lagi sibuk nih di Sumatera gitu kan ya. Nah, kalau menurut Positive People gimana pendapatnya? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.